Selamat sore. Sore, Pak. Bagaimana kabar? Baik, sehat. Baik. Sudah berdoa belum? Belum. Ya, sebelum kita mulai mata pelajaran kita, tentu dulu kita harus berdoa kepada Tuhan. Siapa petugas? Ya, silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami semua. Mengingatkan kami mengenai bersama dasar. Tuhan, kami tahu temukan kepada kami menaikkan penyebab kesaksian kepada kami semua. Ya Tuhan, sebenarnya kami akan menaikkan kegiatan kami, yaitu proses belajar mengajar kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau berkatilah kami agar apa yang kami perbuat bisa sesuai dengan kehendak-Mu di surga. Ya Tuhan, ini ruang kami ini yang jauh dari kata sempurna. Kiranya Tuhan Yesus yang menyempurnakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah baik. Karena sudah berdoa, maka kita memulaikan materi pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya dulu saya perkenalkan diri saya ini. Kenapa? Kebetulan saya mengikuti PPG. Sebelumnya saya termasuk saya terpanggil. Namun makanya saya meminta Anda ini untuk menjadi sampel ya dalam proses pembelajaran saya ini. Nah, jadi materinya di sini. Sebelum saya sampaikan materinya, perlu saya sampaikan. Ya, nama saya di sini Martinus Lakian, salah satu mahasiswa PPG ya Universitas Medan. Jadi oleh karena itu, untuk selanjutnya saya mau angkat sebuah materi ini mengenai desentralisasi. Ya, materi ini desentralisasi ini dari kelas 10 ya, dari kelas 10 ya. Dari kelas 10 kurikulum 13. Nah, oleh karena itu sebelum masuk di sana, maka kita harus dulu saya sampaikan ya kepada peserta didik untuk memperkenalkan bagaimana desentralisasinya. Bagaimana sejarahnya desentralisasi itu? Apa keuntungan desentralisasi itu diterapkan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dan diteruskan di dalam undang-undang? Coba ya anak-anak kami perhatikan ya video yang Bapak putar ini di atas. Jadi coba dia matikan, jangan fokus dalam mata Bapak sendiri, jadi fokus di situ. Dengan materi desentralisasi atau pemilihan dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah istilah desentralisasi. Secara etimologi, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda. Terdiri dari dua kata, yaitu de yang berarti lepas
sambil mengamatinya ya, sambil dapat diingat bagaimana dengan desentralisasinya ya, sehingga nanti bisa kita menjawabnya dan kita simpulkannya. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya dan kesempatan pemerintah di daerah.
Nah baik, ya, kurang lebih kita sudah mengamatinya selama 10 menit, ya kan? Ya. Nah jadi sekarang kan ini materinya ini tadi desentralisasi, ya, desentralisasi. Ini tadi apa katanya di sini? Desentralisasi itu adalah ya kita harus ya amati itu. Ini. Nah, dari materi desentralisasi ini, ya, dia menunjukkan bahwa ya bagian dari kekuasaannya itu ya, harus dibagikan kepada daerah. Artinya desentralisasi itu dari pemerintah pusat ke daerah. Nah, bagaimana kemajuan daerah ketika yang desentralisasi ini, yang pemerintah pusat dia harus melepaskan diri dari pusat, artinya memberikan kekuasaan kepada daerah. Apa gunanya? Memberikan kekuasaannya kepada daerah agar semua ya bagian-bagian lembaga-lembaga pemerintah berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sehingga dalam pemegang kekuasaan misalnya di Indonesia itu tidak terfokus dalam pusat. Adanya pembagian-pembagiannya. Jadi otomatis dia itu di dalam daerah ini tadi, ya daerahnya tadi ini ada tadi. Coba ya. Di mana dia tadi daerah? Nah ini dia, ya pengelola wewenang dari pemerintah pusat kepada para penjabat pusat. Jadi sudah nampaknya di situ, ya, bahwa dari pemerintah pusat itu, ya, memberikan penuh kekuasaan kepada daerah. Ya. Nah, apa yang kita olah tadi ini tadi? Ya, kemajuan apa dalam bidang kepolitik, ya, kemajuan daerah. Jadi itulah yang menjadi ya sebuah perkembangan, ya, perkembangannya. Kemudian di dalam desentralisasi ini ada secara persentual di sini. Nah ini dia, ya desentralisasi jabatan atau desentralisasi. Apa maksudnya ini? Nah coba Anda perhatikan di sini. Penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian. Jadi segala sesuatu yang diurus dalam kepegawaian itu harus ditanggulangi oleh kepala daerah. Dibagi-bagi dia. Artinya ada urusan dalam pemerintah pusat itu, ada juga urusan pemerintah daerah itu. Nah, seterusnya ini lagi dari apa ya? Continue apa namanya ini? Ini kan, nah ini tanggapan ini harus dibagi dua. Artinya ini harus dibagi dalam dua pembagian. Ya, pembagian. Nah, ini tadi apa ya? Desentralisasi jabatan ini sudah ya. Pemberian kekuasaan untuk yang mengatur daerah. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini. Ya. Dekonsentralisasi. Pemilihan kewenangan dari alat yang perlengkapan negara di pusat ya kepada instansi bawahannya ya guna untuk melaksanakan
Perkenalkan apa dulu sebentar ya. Kata yang agak lambat sedikit. Ya, ini melaksanakan apa ya, urusan pemerintahan ya, melaksanakan urusan pemerintahan. Nah, jadi ada di sini nanti ya pendapatnya bagaimana, pendapat para ahli mengenai apa desentralisasi tadi. Ya, ini nama para ahlinya di bawah. Sudah bisa dilihat kan? Sudah. Armanus. Apa katanya di sini desentralisasi? Kemudian ada desentralisasi fungsional. Dan terakhir adalah desentralisasi Kebudayaan. ya, nah ini yang tiga ini ya. Nah kekuasaannya tadi ya, desentralisasi. Nah di mana dia berfungsi di sana ya, desentralisasi ini dalam bidang politik. Ini dia di atas desentralisasi politik. Ada tiga kondisi: desentralisasi fungsional, desentralisasi kebudayaan, desentralisasi politik. Artinya ya, yang bagian dari apa kekuasaan itu harus ya didasarkan dalam ya, persaingan politik. Pernah Bapak ajarkan Anda itu bagaimana politik. Ya, politik itu adalah yang dibentuk sekelompok masyarakat. Jadi bukan ini ya pemerintah yang membentuk politik. Yang membentuknya di sana adalah masyarakat. Ya. Kemudian fungsional. Nah, artinya di situ desentralisasi fungsional. Ada ya pembagian kekuasaan tersebut dalam ya fungsional. Ya. Artinya ini ya semuanya yang terlibat dalam di mana? Lembaganya tadi ini kekuasaannya. Ya, baik dari pusat maupun di daerah. Kemudian desentralisasi kebudayaan. Nah, apa desentralisasi kebudayaan? Coba dulu apa? Apa itu kebudayaan? Sesuatu kebiasaan. Sesuatu kebiasaan. Betul, ya, betul sekali. Sesuatu kebiasaan. Nah, artinya itu kebiasaan dari pusat itu berbeda dengan daerah. Sebagai otonomi daerah kita harus sesuai dengan kebudayaan tersebut. Ya, kebudayaan. Nah, jadi itulah dia. Nah, saya teruskan untuk apa? Ya, saya teruskan selanjutnya ya. Ini tadi apa? Nah, ada di sini yang desentralisasi memberikan positif dan positif. pemeringannya, manajemen pemerintah pusat. Nah, inilah dia tadi apa? Ini sudah termasuk di sini. Nah, ini dia. Ya, dalam bagian ini dia di atas. Ini apa? Pemerintahan. Ya. Apa yang berkunjung dalam pemerintahan ini? Perundangan, pelaksanaan, kepolisian, pengadilan. Itulah ya. Nah, jadi otomatis dia di situ ya sudah teratur dia. Ya, sudah ibaratnya dalam kekuasaan. Bisa apa ya? Bisa diikuti maksud Bapak kan? Bisa. Kekuasaan. Ya. Ini kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksekutif. Nah, dari atasnya itu adalah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti inilah di atas inilah. Ini bagian di atas ya. Nah, jadi kekuasaan masing-masing kekuasaan itu punya batas. Saya teruskan. Sedikit lagi kita teruskan ya. Ini desentralisasi.
Nah ini apa? Ya struktur pemerintah yang bertambah, ya kompleks sebagai dapat mempersulit ya koordinasi sebentar ya sabar. Kemudian adanya keseimbangan dan kesesuaian antara kepentingan daerah dapat diduga terganggu. Dan terakhirnya di sini nanti. Ini terakhirnya adalah desentralisasi. Kemudian mendorong timbulnya paham kedaerahan. Ini hanya pembagian desentralisasi. Ya. Jadi sudah otomatis dia di situ bahwa ya desentralisasi itu ya sudah benar-benar sangat penting bagi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dia itu adalah sesuai dengan pembagian daerah. Nah, baik. Itu saja dulu materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mungkin kalau ada yang perlu ditanya, boleh. Ya, saya berikan kesempatan selama 5 menit di sini. Ya, silakan untuk bertanya. Sebutkan namanya dan kelasnya. Ya, ingat tadi adalah kelasnya adalah kelas 10. Ya, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dunia Dilaya, kelas 10. Tadi di tayangan Bapak ada namanya desentralisasi. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu bagaimana proses perkembangan desentralisasi di Indonesia? Baik, terima kasih. Ya, langsung saja saya jawab. Ya, perkembangan desentralisasi. Ya, bagaimana perkembangan desentralisasi ya di Indonesia ini? Ini sudah satu negara. Termasuk dia tadi apa? Desentralisasi fungsional. Nah, perkembangan desentralisasi di Indonesia ini ya sudah maju, ya sudah diproses oleh pemerintah, sudah dibagi kekuasaannya. Yang artinya di situ, ya desentralisasi pusat itu berbeda dengan desentralisasi apa? Daerah. Artinya itu kekuasaan pemerintahan pusat, ya tidak dicampuri oleh kekuasaan pemerintah daerah. Nah, saya sudah jelaskan tadi bahwa ya apa gunanya desentralisasi ini agar ya terbagi semua fungsi dan tugas ya kepegawaian khusus baik dia itu dari pusat maupun di daerah. Sudah bisa jelas? Baik. Ya. Kalau ada lagi, saya minta satu lagi ya pertanyaan. Kalau ada, kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusraya. Saya kelas 10. Sebagai pertanyaan saya, bagaimana pembagian otomatis daerah itu, otonomi daerah itu berkaitan dengan desentralisasi? Ya baik. Terima kasih. Bagaimana pembagian ya otonomi daerah itu berkaitan dengan apa tadi? Desentralisasi. Ingat, desentralisasi tadi apa? Lepas dari pusat. Kekuasaan itu harus lepas dari pusat. Kalau daerah gimana? Dia itu harus ya mengolah daerahnya, ada kebudayaannya di sini. Nah, bagaimana dengan ya, perkembangannya desentralisasi? Ini sudah bisa kita simpulkannya bahwa sudah maju. Kenapa? Ya, dari sisi politik tadi, ya adalah kekuasaannya itu adalah dibagi-bagi di dalam daerah. Ya. Jadi otomatis perkembangannya itu sudah ada kemajuan. Ya. Artinya sudah membagi fungsi, tugas dan tanggung jawab kepada daerah. Sudah diberikan fungsinya, ya tugasnya kepada daerah. Mau maju daerahnya itu tergantung kepada daerah. Itulah perkembangannya. Ya termasuklah kita di sini. Ya. Termasuklah kita di sini.
kalau sudah kita yang menjadi otonom daerah itu sudah jelas-jelas. Ini sudah jelas-jelas ada kemajuannya. Apalagi kita sekarang kan sudah menganut negara yang demokrasi. Nah, artinya itu kita harus memberikan kebebasan. Pemerintah pusat itu memberikan kebebasan kepada daerah. Desentralisasinya apa di sini? Kita harus ingat desentralisasi ini. Coba ya. Nah, ini dia. Sudah dibagi-bagi di sini kan. Ini perhatikan tanda panennya ini. Nah, ini pengertian yang tadi di atas ya. Ini menyerahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada para pejabat pusat daerah ke daerah. Nah, ini dia ya. Nah, penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Ya. Ya, selamat sore Ibu. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, Baik, Pak, maaf saya baru bisa bergabung. Tadi kami izinkan masuk. Tadi aku udah masuk, Pak. masih belum Pak, masih belum Bu, masih prosesnya tadi sudah katanya tadi diteruskan saja. Oke, Pak. Lanjutkan aja, Pak. Nanti sesuai dengan aja sintak-sintaknya untuk video nanti, Pak. Lanjutkan aja, Pak. Iya, bentar lagi 5 menit lagi habis waktu. Udah lama tadi. Ini lagi ya. Iya. Oh, iya. Lanjutkan aja dulu, Pak. Iya. Makasih Bu ya. Oke. Nah, baik. Ya, jadi itulah yang Bapak sampaikan pada hari ini ya tentang yang namanya desentralisasi. Ya, sekali lagi bahwa ya kekuasaannya itu ya artinya pemerintah pusat ya menyerahkan ya segala sesuatu tugas kepada daerah. Ya, kepada daerah. Sudah jelas? Sudah jelas gimana? Sudah pas. Ada kekurangan? Tidak ada, bagus. Baik. Nah, jadi di sini yang sudah ada ya tugasnya di sini. Ada tugas kelompok di situ ya. Ada Pak. Ada kan? Nah, jadi selama 5 menit silakan untuk dikerjakan. Ya, dikerjakan dulu itu ya. Dikerjakan dan sesudah itu nanti diserahkan sama Bapak di sini ya. Jadi paham ya? Bisa. Baik. Bapak sudah berikan apa tadi kan? Ejekan kan? Sudah. Dapat semua kan? Dapat masih atau masih ada yang kurang? Oh ini belakang. Ada di sini belakang.
Aman atau tidak? Aman. Teruskan ya. Ya. Ya, 2 menit lagi ya waktunya. Ya, Ini Pak. bisa. Sudah siap, Pak? Sudah siap? Sudah, Pak. Baik, kelompok sudah siap? Sudah, Pak. Baik, silakan untuk diserahkan. Siapa kelompok diserahkan? Baik, silakan kembali pada posisi semula. Sudah? Sudah, Pak. Nah, ini kan dulu yang materi kita hari ini. Dan minggu depan kita teruskan lagi dari di pertemuan kedua yang namanya materi kita di sana nanti adalah yang otonomi daerah. Artinya ada kelanjutan lagi materi ini. Ya, cukup dulu desentralisasi yang kita bahas hari ini. Nah, jadi sampai di sini dulu apa ya pertemuan kita karena waktu kita sudah habis dan saya tidak lupa ya menyampaikan ya, kepada anak-anak saya habis ini nanti ya, pulang dengan aman sampai di rumah, jangan lewat ke sana ke situ ya. Habis pulang kita di sini langsung ke rumah orang tua masing-masing. Ya, Pak. Sampai di sini materi kita. Selamat sore. Sore, Pak. Halo Ibu. Ya. Udah ditutup Pak. Udah selesai Bu ya. Iya betul.